Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Cara Merubah Kendala Struktur Menuju Birokrasi Modern. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kami memaparkan latar belakang yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah mengubah cara kita hidup, bekerja dan berinteraksi di tengah perubahan tersebut. Birokrasi menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai birokrasi yang lebih modern, efisien, dan responsif. Pada masa lalu, birokrasi militeristik cenderung didasarkan pada hierarki yang ketat, ketergantungan pada perintah otoriter, dan penekanan pada disiplin yang ketat. Namun, dengan perkembangan demokrasi, perubahan tuntutan keamanan dan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen organisasi, terdapat kebutuhan untuk memodernifikasi birokrasi militeristik agar lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan sosial dan politik. Otonomi daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal mereka. Namun, dalam banyak kasus, implementasi otonomi daerah juga menghadapi tantangan dalam bentuk birokrasi yang lambat, berbelit-belit, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, cara merubah kendala militeristik menuju birokrasi modern. Perubahan birokrasi militeristik menuju birokrasi modern memerlukan langkah-langkah yang komprehensif yang dihadapi. Birokrasi militeristik cenderung memiliki banyak kendala seperti birokrasi yang terlalu berat, pengambilan keputusan yang lambat, rendahnya fleksibilitas, dan ketergantungan pada proses manual. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi kendala birokrasi militeristik dan menuju birokrasi modern. Yang pertama, evaluasi dan pemetaan kendala. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem birokrasi militeristik yang ada, identifikasi kendala yang ada, dan pemetaan kelemahan serta potensi yang ada. Dalam proses evaluasi, perlu untuk mengidentifikasi proses dan sistem yang tidak efektif atau tidak efisien dan memastikan bahwa setiap kendala ditemukan dan dipahami dengan baik. 2. Perubahan budaya organisasi. Untuk merubah kendala birokrasi militeristik, perlu untuk fokus pada perubahan budaya organisasi yang lebih adaptif, eksklusif, inklusif, dan inovatif. Dorong kerja tim, kolaborasi, partisipasi, dan pemikiran kritis dari semua anggota organisasi. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk merespon perubahan dengan lebih cepat, lebih efektif, dan dengan cara yang lebih kreatif. 3. Meningkatkan fleksibilitas. Rancang ulang struktur organisasi untuk meningkatkan fleksibilitas. Fleksibilitas juga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja anggota organisasi karena mereka merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. 4. Perbaikan proses dan efisiensi. Lakukan evaluasi terhadap proses kerja yang ada dan identifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Hal ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan kepada. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi tulis 5. Penggunaan teknologi. Manfaat teknologi informasi dan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Implementasikan sistem manajemen informasi yang terintegrasi, pengolahan data yang otomatis, dan pemanfaatan platform digital untuk mengurangi ketergantungan pada proses manual yang lambat dan rentan terhadap kesalahan. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan.
Peningkatan kemampuan anggota organisasi melalui pelatihan dan pengembangan sangat penting dalam merubah kendala birokrasi militeristik menuju birokrasi modern. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Tetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan dalam transformasi menuju birokrasi modern. Yang kedelapan, pemimpin yang visioner dan progresif. Perubahan birokrasi militeristik menuju birokrasi modern membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan progresif. Pemimpin organisasi harus memiliki visi yang jelas tentang arah perubahan, mengomunikasikan secara efektif kepada anggota organisasi. Sekian. Baiklah, selanjutnya saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu B, cara merubah problem birokrasi pada masa otonomi daerah menuju birokrasi daerah di masa depan, birokrasi wirausaha. Beberapa masalah birokrasi yang sering terjadi dalam konteks otonomi daerah meliputi: 1. Peningkatan kompleksitas. Otonomi daerah seringkali berarti transfer tanggung jawab pemerintah dari tingkat nasional ke tingkat daerah. 2. Kurangnya koordinasi antar lembaga. Otonomi daerah seringkali mengakibatkan munculnya banyak lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu. 3. Korupsi dan nepotisme. Birokrasi yang lemah seringkali rentan terhadap praktik korupsi dan nepotisme. 4. Ketidakpastian hukum. Otonomi daerah seringkali menyebabkan perubahan dalam peraturan dan kebijakan di tingkat daerah. 5. Keterbatasan sumber daya manusia. Otonomi daerah seringkali menuntut peningkatan jumlah pegawai negeri sipil di tingkat daerah untuk mengelola tugas-tugas administratif yang semakin kompleks. Itulah yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang pertama, reformasi peraturan dan peraturan perundang-undangan. Langkah pertama dalam merevisi peraturan dan perundang-undangan yang mengatur birokrasi daerah, peraturan yang kaku dan membatasi inisiatif wirausaha perlu disesuaikan agar lebih ramah terhadap upaya pengembangan usaha. Pembuatan peraturan yang jelas, sederhana, dan transparan dan memudahkan pelaku usaha dalam berinteraksi dengan birokrasi. Yang kedua, peningkatan keterbukaan dan transparansi. Meningkatkan transparansi dalam proses birokrasi adalah langkah penting untuk mengurangi korupsi dan mempercepat pelayanan administrasi. Pemerintah daerah perlu menerapkan sistem yang memudahkan akses informasi dan proses perizinan secara online. Dengan demikian, wirausahawan akan lebih mudah mengakses informasi yang diperlukan dan menghindari praktik pungutan liar. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM birokrasi. Pentingnya untuk melatih dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di dalam birokrasi daerah. Pelatihan dapat berfokus pada keterampilan manajemen, kepemimpinan, pelayanan publik, dan pemahaman tentang tata kelola bisnis. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu memberikan layanan yang baik kepada wirausahawan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri terakhir. Baik, saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola problem birokrasi.
Yang pertama, pembentukan unit pelayanan terpadu. Pemerintah dapat membentuk unit pelayanan terpadu atau UPT yang fungsinya sebagai alat untuk pengurusan perizinan dan layanan administrasi bisnis. Kita juga bisa menyediakan konsultasi dan pendamping bagi wirausaha dalam pengembangan usaha mereka. Yang kedua, mendorong kolaborasi dengan swasta. Penting untuk mendorong kolaborasi antar pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mengembangkan wirausaha lokal, dan dukungan dari pemerintah daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif. Yang ketiga, menggunakan teknologi dan inovasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi dapat membantu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Contoh, penerapan kecerdasan buatan atau AI dapat mempercepat proses administrasi dan dapat mengurangi ketergantungan pada interaksi langsung dengan birokrasi. Yang keempat, evaluasi dan pemantauan. Penting untuk melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap perubahan yang telah dilakukan dalam upaya menuju birokrasi daerah yang lebih berorientasi pada wirausaha. Selain itu, pemerintah yang efektif terhadap pelaksanaan kebijakan juga sangat penting. Pemerintah daerah perlu membentuk mekanisme yang lebih transparansi atau akuntabel untuk menciptakan perubahan menuju birokrasi usaha berjalan dan secara yang diharapkan. Demikian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu dalam rangka merubah birokrasi militeristik menuju birokrasi modern, langkah-langkah yang perlu diambil meliputi evaluasi dan pemetaan kendala, perubahan budaya organisasi, peningkatan fleksibel, perbaikan proses dan efisiensi, penggunaan teknologi pelatihan dan pengembangan pemantauan dan evaluasi, serta kepemimpinan yang visioner dan progresif. Penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat, memperlihatkan konteks dan karakteristik unik dari setiap organisasi, serta menjaga komunikasi yang efektif sepanjang proses perubahan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terencana, birokrasi dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif, efisien, dan mampu menghadapi perubahan dengan baik. Untuk merubah problem birokrasi pada masa otonomi daerah menuju birokrasi daerah yang lebih berorientasi pada wirausaha di masa depan, diperlukan pendekatan yang komprehensif, reformasi, peraturan, peningkatan transportasi, pengembangan SDM, pendekatan layanan terpadu, kolaborasi dengan swasta, pemanfaatan teknologi, evaluasi, pemantauan, dan menciptakan budaya inovasi merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Baiklah, itulah pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.